untuk menyampaikan laporan polisi karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial. Dan kondisi sekarang itu sudah mulai meresahkan masyarakat. Banyak demo yang muncul, banyak perdebatan. Nah, ini akan berpotensi memecah belah bangsa. Yang menurut analisa kami, yang menurut dugaan kami itu adalah sudah termasuk dalam penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi hari ini kami datang ke Bareskrim untuk menyampaikan laporan polisi karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial. Dan kondisi sekarang itu sudah mulai meresahkan masyarakat. Banyak demo yang muncul, banyak perdebatan. Nah, ini akan berpotensi memecah belah bangsa. Dan kemudian kami dari pembela Pancasila melihat ini sudah mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai Pancasila selain kemudian penistaan agama. Oleh karena itu kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul dengan demo yang kemarin. Coba dibayangkan 3.000 orang dihadapi oleh 10.000 orang. Kalau seandainya ada provokasi di tengah lapangan, itu akan bentrok dan menelan korban. Kami ingin ini diselesaikan secara hukum. Kalau Panji Gumilang salah, harus dihukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah kontroversi Pondok Az-Zaitun berlangsung sekian lama dan kemarin Panji Gumilang mendatangi panggilan dari tim investigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada satu berita yang lain ya. Ini dari Bareskrim ya. Kemarin dari perwakilan Forum Advokat Pembela Pancasila yang diwakili oleh Iksan Tanjung melaporkan secara resmi kontroversi yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun ke Bareskrim Mabes Polri. Laporannya soal dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan sara sebagaimana diatur dalam Pasal 156A KUHP dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau kita lihat di beberapa berita online yang sempat disebutkan beberapa materi pelaporan itu antara lain ya, soal khatib wanita sholat Jumat, kemudian ada lagi kalau nggak salah soal bahwa Al-Quran itu karangan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dua itu yang kelihatan muncul di media online, tetapi kita tidak tahu secara utuh materi pelaporan yang disampaikan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Teman-teman sekalian, kalau menurutku memang dalam kontroversi Ponpes Az-Zaitun ini ada beberapa hal yang bisa dipilah-pilah ya, sesuai dengan informasi yang aku dapatkan di media ya. Ada yang itu menjadi persoalan hukum, kemudian ada itu yang menjadi persoalan pendapat atau keyakinan. Setidaknya dua pemisahan itu ya. Kalau soal hukum itu mungkin terkait dengan penistaan agama, kemudian kalau soal keyakinan itu terkait dengan pendapat yang diyakini oleh Panji Gumilang dan para santrinya. Soal hukum yang lain juga informasi soal adanya perebutan tanah, perampasan tanah warga, kemudian izin-izin terkait dengan operasional dari Az-Zaitun, terkait dengan pembuatan kapal atau pembangunan dermaga dan lain sebagainya.
Jadi ada dua hal yang harus dipisahkan ya. Ada masalah hukum dan ada masalah keyakinan dari Ponpes Al-Zaitun. Teman-teman sekalian, kalau terkait dengan laporan dari FAPP penistaan agama ya, fokus ke arah situ, aku melihat ada beberapa hal yang menurutku sangat kuat untuk bisa masuk unsur penistaan agama, dan ada beberapa hal yang aku rasa sulit untuk diarahkan ke penistaan agama. Hal-hal yang sulit diarahkan ke penistaan agama itu antara lain soal, menurutku ini ya pribadi ya, soal pelaksanaan sholat jamaah di mana softnya itu bercampur antara wanita dan laki-laki ya. Ada yang bercampur seperti itu, ada yang berada di sampingnya, sama-sama ada di soft depan. Kalau itu menurutku memang susah untuk masuk ke unsur penistaan agama. Itu bagian dari pendapat dari Ponpes Al-Zaitun, dan menurutku dalam kajian fikih susah untuk mengatakan itu tidak sah. Untuk mengatakan soal soft wanita yang ada di samping depan itu sebagai sesuatu yang tidak sah itu secara kajian fikih susah, meskipun kita meyakini bahwa itu tidak afdol karena ada ikhtilat percampuran antara soft laki-laki dan perempuan. Tetapi sekali lagi soal soft, letak soft di mana, kemudian renggang atau rapat itu soal kesunahan, bukan soal syarat sah sholat berjamaah. Kemudian kalau soal khotib wanita, menurutku juga susah untuk masuk unsur penistaan agama. Meskipun aku sendiri berpendapat karena sholat Jumat itu kewajiban dari laki-laki, maka menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat itu menjadikan ibadah sholat Jumat itu tidak sah. Itu menurut pendapatku. Itu beberapa hal yang menurutku susah untuk masuk ke unsur penistaan agama karena itu wilayah persepsi atau pendapat masing-masing. Dan dalam hal ini saya tidak mengkaji soal perspektif fikihnya, tidak. Ini perspektif penistaan agama. Kalau menurutku beberapa hal yang nyata atau setidak-tidaknya kuat untuk masuk unsur penistaan agama itu ada beberapa hal ya. Salah satunya ketika Panji Gumilang itu mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan dari Nabi Muhammad. Itu bisa masuk menurutku, karena sejauh ini belum pernah ada ulama atau referensi atau dokumen yang menjadi pendukung pendapat Panji Gumilang soal bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa ibadah haji itu tidak perlu ke Mekah, kemudian dibumbui dengan narasi-narasi bahwa itu sesuatu yang sia-sia, menghambur-hamburkan uang, dan harusnya pelaksanaan ibadah haji cukup di Indramayu atau di Ponpes Al-Zaitun. Hal yang seperti ini menurutku juga masuk ke dalam unsur penistaan agama karena tidak pernah ada dasarnya sama sekali di Al-Quran, dan narasinya itu menimbulkan kebencian atau setidaknya ada ujaran kebencian agar orang itu tidak melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Kemudian yang ketiga soal omongan dia yang berlebihan ya, yang mengatakan bahwa masjid itu tempatnya orang-orang yang putus asa. Omongan yang seperti ini bernada provokatif, penghinaan kepada masyarakat muslim yang melaksanakan ibadah sehari-harinya di masjid. Tiga hal ini yang menurutku setidak-tidaknya masuk pada unsur penistaan agama. Kemudian harapanku sebenarnya yang dilakukan bukan hanya ini ya, bukan soal penistaan agama. Harusnya juga ada yang melaporkan soal sekali lagi apa yang terjadi di Al-Zaitun, soal legalitas pembangunan dermaga atau pelabuhan, kemudian izin-izin terkait pembangunan pembuatan kapal-kapal yang menyerupai Nabi Nuh. Kemudian yang paling penting soal perampasan tanah
dari warga sekitar. Itu hal-hal yang di luar konteks penistaan agama yang sebenarnya bisa diselidiki oleh penegak hukum, termasuk apakah ada aliran-aliran dana yang ilegal, kemudian visi-visi tertentu terkait dengan Ponpes Al-Zaitun, karena gaungnya yang sangat besar dan sejarahnya yang pernah tercatat di publik bahwa Ponpes Al-Zaitun ini terafiliasi dengan NII KW9 ya, Negara Islam Indonesia wilayah 9 begitu. Jadi ini ada dua hal ya. Sekali lagi, kalau kemarin itu pelaporan soal penistaan agama, aku berharap ada pelaporan lain yang terkait dengan hukum secara umum soal legalitas Ponpes Al-Zaitun dengan kegiatannya, kemudian soal makar terhadap negara. Demikian teman-teman, kita berharap penegak hukum fair dalam proses laporan dari teman-teman FAPP, dengan harapan agar kontroversi ini segera diakhiri, karena kalau ini terus-terusan berlangsung berpotensi terjadi kerusuhan horizontal di tengah masyarakat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.